Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membuktikan bahwa jika terjadi tumbukan lenting sempurna maka koefisien restitusinya itu sama dengan 1 atau angka tumbukannya itu 1. Nah, bagaimana cara kita membuktikan? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Misalkan saya memiliki balok ya. Balok ini memiliki massa M1, ini memiliki massa M2. Nah, misalnya dia bergerak sama arah seperti ini. Boleh juga berlawanan ya. Kalau sama arah, maka V1-nya ini harus lebih besar daripada V2. Jadi balok 1 harus lebih cepat daripada balok 2. Dalam tumbukan apapun itu akan berlaku hukum kekekalan momentum, bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu pasti sama. Sebelum tumbukan itu berarti momentum balok 1 berarti M1V1. Nah, momentum balok 2 itu M2 kali V2. Nah, ini jumlah momentum sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan berarti momentum benda 1, balok 1 itu adalah M1V1 aksen, sedangkan balok 2 M2 V2 aksen. Hukum kekekalan momentum ini akan tetap berlaku untuk semua jenis tumbukan, asalkan saat terjadi tumbukan tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, ini saya bisa merubah persamaannya sekarang. M1 saya bawa ke ruas kiri, jadi kalau gitu ini M1V1 ya, min M1V1 aksen itu sama dengan M2 ya, V2 aksen dikurangi dengan M2 V2. Nah, boleh ditulis seperti itu ya, hanya pindah ruas ini. M1-nya bisa saya keluarkan seperti ini ya. Nah, kemudian M2 juga bisa keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sebut aja sebagai persamaan yang pertama. Pada video saya sebelumnya, itu sudah saya buktikan bahwa angka tumbukan itu adalah E sama dengan minus dalam kurung V1 aksen min V2 aksen, di mana V1 aksen itu kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen itu kecepatan benda 2 setelah tumbukan, dibagi dengan selisih kecepatannya sebelum tumbukan. Nah, itu adalah koefisien restitusi atau angka tumbukan yang nilainya dari 0 sampai dengan 1. Nah, kita mau buktikan bahwa kalau terjadi tumbukan lenting sempurna, itu E-nya pasti 1. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan seperti ini. Jika Anda belum paham mengenai rumus koefisien restitusi, dari mana ini asalnya, lihatlah video saya atau tonton video saya di Gprofis. Lihat aja langsung ke playlist momentum dan tumbukan. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, kalau terjadi tumbukan lenting sempurna, apa artinya tumbukan lenting sempurna itu? Kalau terjadi tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan energi kinetik, bahwa jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Sebelum tumbukan berarti EK1 dari balok 1 atau benda 1 ditambah dengan EK balok 2 atau benda 2 itu harus sama dengan EK1 aksen ditambah dengan EK2 aksen. Nah, sekarang kita tinggal menguraikan saja kan. EK1 itu energi kinetik balok 1 sebelum tumbukan, berarti setengah M1V1 kuadrat. EK2 berarti setengah M2V2 kuadrat. Jadi energi kinetik balok 2. Nah, terus kemudian EK1 aksen berarti setengah M V1 aksen kuadrat ditambah dengan setengah, ini M1 ya, setengah M2 V2 aksen kuadrat. Saya bisa mencoret setengahnya ya, jadi setengahnya dicoret saja. Nah, dicoret seperti ini. Nah, akhirnya kita dapatkan persamaan seperti ini. M1V1 kuadrat, ini M1V1 aksen kuadrat. Saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi kalau gitu M1V1 kuadrat, nanti dikurangi M1V1 aksen kuadrat. Nah, itu berarti harus sama dengan M2V2 aksen kuadrat dikurangi dengan M2V2 kuadrat. Ya, saya pindahkan ruasnya, hanya pindah ruas. Nah, oke, sekarang M1 ini saya keluarkan, berarti V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat itu sama dengan M2 V2 aksen kuadrat
dikurangi V2 kuadrat. Nah, seperti itu. Sekarang ini saya uraikan ya. Jadi saya uraikan M1 ini bisa ditulis gini. V1 plus V1 aksen dikalikan dengan V1 min V1 aksen. Nah, seperti itu ya. Boleh sama aja dengan yang atas gitu ya. Jadi ini M2, ini saya tulis V2 aksen plus V2 dikali dengan V2 aksen dikurangi dengan V2. Nah, begitu. Oke, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Lalu saya bagi aja persamaan 3 ini dengan persamaan 1. Jadi membagi persamaan itu ruas kiri dibagi ruas kiri, ruas kanan dibagi ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri dibagi ruas kiri kan begini. Jadi M1 V1 plus V1 aksen V1 min V1 aksen saya bagi dengan yang ruas kiri ini. Jadi nanti M1 ya V1 min V1 aksen gitu kan ya. Nah ini sama dengan, nah yang ruas kanan sekarang, ruas kanan ini ya. Jadi ini M2 V2 aksen plus V2 kali V2 aksen min V2 saya bagi dengan yang ruas kanannya ini, ruas kanannya. Jadi M2 V2 aksen min V2. Nah, seperti itu. Akhirnya kita bisa mencoret ini ya. Ayo kita coret. M1-nya dicoret, M2-nya dicoret ya. Ini juga dicoret, bisa. Ini juga bisa dicoret. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa V1 plus V1 aksen itu sama dengan ini ya, V2 aksen plus V2. Nah, sekarang saya pindahkan ya. V2 saya pindahkan ke ruas kiri, jadi V1 dikurangi V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Nah, yang ruas kiri itu bisa saya tulis gini kan, min V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen. Boleh ditulis seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, bila ini saya pindahkan ruasnya ke sini, ini jadinya 1 min V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Nah, perhatikan sekarang kita sudah punya persamaan seperti ini. Dan nilainya, ini pembagiannya sama dengan 1. Perhatikan, sebenarnya yang ruas kanan tadi kan angka tumbukan atau koefisien restitusi. Ini koefisien restitusi, lihat ya. Jadi V1 aksen min V2 aksen, V1 min V2. Ini depannya ada minusnya. Nah, jadi kalau begitu ini adalah E. Oleh sebab itu, dalam tumbukan lenting sempurna, maka nilai E-nya itu pasti sama dengan 1.